Indonesia yang telah dipelajari dari bab 1 sampai bab 4. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kampus saya, yaitu Ibu Darmina Pratiwi Barus MPD. Baik, pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ada ejaan yang disempurnakan, yang ketiga ada kata, istilah, dan diksi, dan yang keempat ada kalimat. Baik, kita akan mulai ke bagian pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan ke-9, di kota pusat pemerintah Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha dengan guru besarnya Dharmapala dan Cakyakirti. Dari kenyataan tersebut, diperkirakan bahwa bahasa yang berperan dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu, adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Pada abad ke-14 sampai 16, letak kerajaan Melayu yang strategis berada pada jalur lalu lintas perdagangan antara dunia timur dan barat, termasuk faktor yang menguntungkan tidak hanya pada bidang perekonomian tetapi juga pada pengayaan bahasa. Hal itu membuat bahasa Melayu tidak hanya menerima pengaruh dari bahasa-bahasa Tamil, Parsi, dan Arab dari belahan barat, tetapi juga bahasa Cina dari sebelah timur. Bahkan kontak dengan Cina sejak dini telah dimulai pada masa awal kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7. Pada abad ke-17 dan 18, walau hingga abad ke-17 Portugis masih berkuasa, sastrawan Melayu masih dapat berkarya dan menghasilkan karya-karya tulis bernilai tinggi. Pada awal abad ke-17, Johor pulih dan membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat musnah sebelumnya akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu yang hingga kini masih dapat kita baca. Satu di antaranya karya sastra penting itu adalah buku sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Sri Lanang. Pada abad ke-19, awal abad ke-19 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sepesat itu tentu tidak terjadi begitu saja tanpa faktor penyebab, dan satu yang terpenting diantaranya ialah adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Pada abad ke-20, bahasa Melayu yang digunakan secara luas dan mencapai corak seperti bahasa Melayu tinggi itulah yang menjadi dasar bahasa Indonesia, yang pada Kongres 1 Pemuda Indonesia 2 Mei 1926 diberikan nama baru, dan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Pada abad ke-21, terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21 terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan yang 10. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi, sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Variasi bahasa. Perbedaan bahasa di antara sesama mereka hanya sebatas variasi yang disebabkan perbedaan penggunaan bahasa yang sama pada ranah yang berbeda. Yang pertama ada variasi bahasa lisan dan tulisan, yang kedua ada
variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang ketiga ada variasi bahasa dialektal. Yang keempat ada variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima ada variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam ada variasi bahasa baku dan tidak baku. Yang ketujuh ada variasi buku tulis dan buku lisan. Yang kedelapan ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu bab kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Mengenai ejaan yang pernah diberlakukan di Indonesia terdapat 4 ejaan. Yang pertama ada ejaan Van O Vincent, yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Melindo, yang keempat ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, miring, dan huruf tebal. Penulisan kata ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dari, partikel, singkatan dan akromi, ada angka dan bilangan, kata ganti. Pemakaian tanda baca, tanda tanya. Tanda tanya dipakai akhir kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan. Tanda miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Lanjut ke bab 3, yaitu kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek. Diksi atau pilihan kata. Suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Sumber kata dan istilah. Kata. Bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Istilah. Bahasa Indonesia, bahasa daerah serumpun, bahasa asing. Selanjutnya ke bab 4, yaitu kalimat. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan frasa, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, dan kelima keterangan. Jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat majemuk kompleks, kalimat lengkap, dan kalimat tidak lengkap. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Syarat kalimat efektif yang pertama ada kesatuan gagasan, koherensi kalimat, kesejajaran, ketepatan pemilihan diksi, kehematan data, kelogisan, serta kecermatan tulisan. Kalimat tidak dapat disebut kalimat efektif jika tidak tepat dalam penggunaan tata aturan penulisan. Kalimat ketujuh, syarat kalimat efektif sudah terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.